Maksudnya lu dulu mabok-mabokan dong? Enggak. Clubbing Ngaji gue. Si Islam lu. Oh. Sampai pedal segininya ternyata semua orang main pedal. Gue ngerasa pedal itu bisa ngegantiin golf gitu loh. Si Gen Z ini mungkin Gen Z kan problematik. serang please. Canda. Jadi namanya juga belajar. Mau belajar apaan sih? Ya belajar apaan aja. Episode pertama ini kita akan Bahas apa? Wah, kita akan membahas shiftingnya milenial dan Gen Z dari nightlife ke sport. Iya. Itu udah banyak banget ya sekarang ya? Iya, jujur. Kayak menjamur gak sih? Nggak, gue dari awalnya tuh gue ngeliatnya tuh ada kayak mungkin karena gue milenial ya. Maksudnya mungkin gue SMA dan kuliah tuh udah kayak 5-10 tahun lalu kan. Oke. Dari zaman itu tuh emang dari nyokap gue masih ada juga, mereka dugem kan. Betul. Tapi bener-bener di Gen Z sekarang nih, semua shifting. Sampai milenial ikut. Parah, iya. Udah nggak ada tuh yang mabok, jarang maksud gue. Jarang. Lu liat cewek cantik sekarang gue udah nggak ada di klub, Cok. Cewek cantik di lapangan pedal. Adalah. Nyelip tapi. Tipis. Ya, tapi ada lakinya biasanya. Iya benar. Oke, lanjut. Nah, tapi nih kalau misalkan shifting nih yang lu bilang, lu sering lihat gak sih belakangan ini kayak you're invited to karaoke night mana? Udah nggak ada. Udah nggak ada kan? Udah nggak ada kan? Parah loh. Invite itu iya. Itu karena kayak mungkin 1-2 tahun lalu tuh masih kayak happening ya, yang itu kayak happening sih. lu tuh keren kalau lu diundang ke acara Jujur. tapi yang di story itu acara kelas ya. Iya benar. Yang dibikin siapa popin kelas misalnya dulu kayak gitu-gitu tuh keren. Tapi sekarang kayak udah nggak ada foto pedal sih, foto Strava sih. Bener sama tenis kan. Jujur. Di foto pedal di lapangan warna-warni itu kan. Jadi ini karena shiftingnya lifestyle ini ya, Gen Z sama milenial tuh lebih bukan aware, lebih willing buat ngabisin duitnya tuh ke wellness. Wellness as in yang kayak lo olahraga sewa lapangan, makan sehat. Jujur makan sehat tuh mahal Iya banget sih? ya. Kayak gue jujur makan mie gacuan tuh lu 60.000 bisa muntah. Tapi lu makan Greensley 60.000 lah. kenyang. Kenyang. Enggak, lo kebiasaan makan gacoan, Bray. Enggak, tapi gue sekarang liat dong turun Turun berapa? banyak. Udah naik lagi kayaknya. By the way, tapi ini ada dari jurnal, bukan jurnal sih. Mind Body Wellness Index ini tahun 2023 itu nunjukin kalau lebih dari 60% Gen Z dan milenial di kota-kota besar memiliki aktivitas kesehatan dibandingin nightlife. 60% ya, berarti udah beda banget. Ya di atas 50% lah Mereka ya. lebih tertarik pada kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Mungkin ada juga triggernya dari yang kayak orang-orang bilang Gen Z kan aware banget sama mental health dan lain-lain. Jadi masuknya bisa banget ke olahraga gitu kan. Iya benar. Tapi gue apa? Mungkin kalau milenial dulu kan nge-suppress bukan mental illness sih, nge-suppress apa yang terjadi sama mereka, entah itu lagi burnout atau lagi apa segala macam dengan mabok. Gue pusing, mabok aja lah. Tapi angkatan gue masih lah kak. Masih. Cuman nggak tahu sih, gue gitu SMA kan. SMA kuliah lah. SMA kuliah berapa tahun lalu lu? Tapi baru kemarin. Nah kalau buat SMA mabok. Gak pernah. Ya gitu, tapi menurut itu. ya artis lu rental. Ya maksud gue kira tuh ini cuma fase yang kayak orang-orang pada habis pengen olahraga gini tuh cuma fase doang. Maksud gue Karena kefomoan juga awal-awal gitu mungkin ya. Iya, waktu itu gue masih melihat mungkin beberapa anak-anak seumuran gue ya, yang kayak dia tuh paginya lari tapi malamnya dia party lagi. Masih ada paham gue. Ada pas pergeseran. Temen gue juga ada namanya Jojo, namanya Jojo, dia gitu tuh. Padahal sama gue abis itu dia mabok keren, ntar lagi meninggal. Jujur. Sama ini ya bener, ini adalah pergeseran lifestyle. Karena menurut gue dari adanya joki Strava aja itu udah nggak mungkin sebuah fase bro. Itu nggak make sense sih. Iya, gue kaget Strava, sih. Bro. Nggak, tapi kan kalau misalkan ada joki Strava berarti lo seeking for validation dong. Jujur. Ya kan, kayak anjir pace 3 bro gitu. Pace 3 lo bisa nggak? Bisa 10 detik. Sisanya 15. Nice. Nah awal orang pada olahraga tuh menurut lo kapan? Kayak maksudnya kenapa ini fenomena bisa terjadi? Pandemi. Iyalah.
Kayak ada ininya juga deh waktu itu obrolan-obrolan gitu kayak emang start pandemi dari yang kayak lo harus di rumah, lo gak tau mau ngapain. Benar. Ya kan? Jadi semuanya ya olahraga di rumah pada saat itu. Iya, benar-benar. Gitu. Dulu tuh waktu pandemi nih ada namanya clothing. Clothing. Kayak cewek deh yang ngelakuin. Jadi kayak si clothing itu tuh kayak kardio gitu Kak. Di YouTube, lu bisa nonton di YouTube itu kayak sekitar Kardiovaskular ya. lanjut. Sorry nggak lucu. Susah ya ngobrol sama orang tua. Wow, hey, terus ada kardio. Mungkin dari kardio itu mereka udah kayak kardio dan yoga waktu itu. Ada yang coba-coba yoga. Kardio berarti. Kardio. Kardio dan yoga. Terus orang-orang udah pada gerah nih kan. Akhirnya booming lah sepeda sama lari. itu 2021. 2021. Oke, shifting ke 2022 itu tenis kan? Tenis benar. Ya, nggak gue baca sih itu tenis tulisannya. Iya, jadi tenis karena ya jadi olahraga gaul. Oke. Benar. Di 2023 itu yoga dan strength training. Mostly yoga itu ke cewek, strength training itu ke laki, cowok, kayak iya, 45 dan lain-lain gitu kan. Iya. Di 2024 itu ada pilates. Sebenarnya karena dari yoga mereka larinya ke pilates ya mostly ya. Benar. Padahal pilates tuh udah lama loh. Iya, tapi kan karena baru sekarang shiftingnya ini kan. Iya, benar. Ya, itu ya akhirnya pilates itu jadi simbol dari wellness culture dan clean girl aesthetics. Oke, di 2025 ini adalah gue banget karena gue nggak FOMO tapi gue berbakat paddle. Wow, Gue berbakat. Paddle atau padel? Paddle. Itu jadi new weekend hangout. Kadang juga nggak cuman malam doang. Kayak lu bisa lihat sekarang dimanapun itu semua lapangan tuh pasti full mau dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Gue nggak tahu tuh yang paddle jam 1 siang tuh kerjanya apa itu gue nggak tahu. Lah siapa tahu bisnismen? Bisa kayak gue. Nah, lu kan paddle nih, padel. Lu komen deh di bawah yang bener gimana? Iya, padahal apa paddle gue juga sebenarnya. Nah, lu kan olahraga nih. Sebenarnya kenapa? Maksudnya lu dulu mabok-mabokan dong? Enggak. Clubbing Ngaji gue. Si Islam lu. Nah, apa yang bikin lu akhirnya pengen olahraga? Selain lu emang pengen sehat, lu kan waktu itu pengen ngurusin badan kan? Iya. Kalau gue emang karena waktu itu ngurusin badan banget tapi awalnya tuh belum ada pedal itu. Tahun kemarin tuh bola dan basket aja. Sampai pedal segininya, ternyata semua orang main pedal. Gue ngerasa pedal itu bisa ngegantiin golf gitu loh. Gue nggak tahu ya menurut kalian gimana, tapi menurut gue golf itu kan dulu orang-orang bilang kayak bukan orang kaya aja sih kayak ya mereka bisa jadi tempat buat networking lah si golf ini. Lo biasanya meeting sambil golf segala macam. Tapi menurut gue sekarang semua kalangan tuh ada di pedal. Gue setuju nggak setuju sih. Dari maksud gue dari yang artis. Baru tadi banget gue main ada sama Desta samping gue. Oke. Gitu nggak kenal sih cuman kayak Des gitu. Kita kenal anjing. Nggak kenal anjing. Gue kira lu kenalan. Nggak. Sampai ke orang biasa pun. Oh, maksudnya lu semua kalangan tuh, maksudnya dari artis sampai orang biasa pun tuh bisa main. Tapi tetap klasifikasinya menurut gue B ke atas. Iya benar, B ke atas. Iya. Karena duit kan, balik lagi. Duit, satu kali main minimal 150.000. Gue juga nih part of Volkatif ini gue ngerunning si Volkatletics itu kan. Iya benar. Itu jalanin itu basket dan paddle gitu. Dan di paddle pun itu benar-benar siapapun bisa masuk. Kadang ada artis juga, kadang orang biasa. Maksud gue. Dan cuman di lapangan paddle itu, lu bisa setara sama semuanya menurut gue. Kenapa gitu? Lu nggak peduli lu artis, lu nggak peduli lu siapa, ngerti gak sih? Bisa jadi koneksi, ngerti gak sih? Jadi dalam situ lu nggak peduli latar belakang lu segala macem. Itunya bagusnya di situ sih menurut gua. Berarti ini analisa gembel gue ya? Analisa gembel gue. Berarti kalau misalkan si Gen Z dan milenial ini bisa shifting dari clubbing ke olahraga, berarti mungkin mereka dapetin real connection gak sih? Iya, karena berbedanya kita balik ke shifting lagi, real connection itu akan bisa didapat karena lu sober, lu ngobrol. Benar. Karena saat lu zaman dulu lu mau koneksi kayak entertainingnya di alkohol, lu ngobrol basa-basi, lu mabok besok bakal lupa segala macam. Ingat. Nah, kalau di pedal kan lu benar lagi istirahat, lu bisa ngobrol, lu tanya bla bla bla. Jadi lebih real, dapet teman baru, dapet koneksi baru sih menurut gua. Benar. Karena ini juga ada nih studi. Dari mana tuh? Journal Health of Psychology. Kebalik, Journal of Health Psychology 2023. Dia bilang group exercise creates emotionally synchronized bonding experience. Gitu. Jadi mungkin lebih bonding lah. Iya. Karena beda banget lu kalau mabuk jujur. Mungkin gua kenal cewek siapa semalam dan correct me if I'm wrong. Kalau yang masalah dulu kenapa mabok-mabokan segala macam itu lebih rame juga banyak yang tujuannya juga buat bungkus orang doang, men. Itu benar sih. Lapangan pedal enggak anjir.
lu pure olahraga, mungkin nggak tahu udahannya ya, cuman udahannya mungkin bisa tukeran olahraga. DM-an dan segala macam. Gitu. Tapi berarti si olahraga ini, gue nggak tahu ya ini problem, kali kita ngomongin langsung ke problem berarti nih. Problemnya apa? Gue nggak tahu ini masalah good problem apa bad problem. Menurut gue sih olahraga ini udah jadi kayak identitas sosial baru di Jakarta. Iya nggak? Kayak lu udah nggak keren foto dengan Bacardi lu itu. Jujur. Lu akan keren kalau misalkan lu foto jam 11 pagi, jam 11 malam gitu kayak abis pedal gitu. Pedal seperti story gue tiap hari. Poster. Iya, gue nggak poster jujur. Tapi gue fun itu menurut gue. Dan kenapa pedal sekarang juga rame? Itu kenapa? karena menurut gue itu bisa dimainin sama semua orang. Gampang belajarnya. Oke. Nggak kayak tenis yang lebih skillful menurut gue gitu. Berarti ini tuh tadi lu ngomongin problem kan. Apapun yang dilakuin itu akan butuh validasi dari sosial media. Karena kita hidup di Jakarta nggak sih? Jujur. Iya nggak sih? Betul. Tapi nih gue ada research nih soal studi dari Journal of Consumer Research di tahun 2022. Katanya Gen Z yang mengaitkan partisipasi dalam tren olahraga tertentu dengan aesthetic branding dan social capital. Jadi maksudnya kayak si para Gen Z dan milenial ini, Gen Z doang lagi ngomongnya. Si Gen Z ini mungkin Gen Z kan problematik. Serang please. Canda. Jadi si Gen Z ini mungkin karena FOMO untuk ngikutin, kok teman-teman gue pada pedal sih, pada tenis sih, tapi mereka pakai barang-barang tertentu kayak jam tertentu, baju dari brand-brand tertentu, sepatu yang rare gitu. Iya. Ya itu nggak ngebut, tapi benar kalau untuk balik lagi kan validasi sosial media, benar. itu emang bukan penting buat orang-orang itu sih. Tapi nggak sedikit juga yang kayak gue dan orang-orang yang gue kenal pun, ya udah lu mau pakai apapun, lu mau kayak gimana pun selama kita olahraga bareng ya udah. Karena tujuannya juga olahraga. Mungkin itu beda-beda ya, kayak beda kubu, beda. Benar, ada yang bener-bener emang lu sport, ada yang kayak social. Iya. Nah yang social itulah yang mostly yang akan jujur. Tapi yang social gitu kasihan tau gak? Kenapa? Ya gak sih? Dia kan FOMO dong. Dia melakukan itu karena FOMO dan pengen validasi. Bisa jadi ada tekanan sosial gak sih? Benar, walaupun sebenarnya balik lagi ke duit ya. Karena biasanya yang emang sosial lu udah tahu lo kan ngeluarin duit banyak. Jadi yang maksa untuk jadi sosial itulah. Nah, itu kadang bisa jadi ada tekanan sosial nih, kayak data yang kita ambil. Tuh kan kita belajar bareng tuh kita ada data terus. Iya. Nih dari American Psychological Association atau apa ya? 2023. 42% Gen Z merasa tertekan karena standar ideal hidup sehat yang terlalu tinggi. Terutama dari media sosial yang kita bilang tadi. Iya. Olahraga itu malah jadi beban baru, bukan stress reliever. Walaupun awalnya dari pandemi kenapa bisa shifting pelan-pelan itu karena orang mencari stress reliever. Tapi tuntutan dari sosial media sekarang yang kacau banget. Oke, kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah Cesa. Kesimpulannya adalah ini udah fix banget, bukan fase. Jadi, tapi pergeseran lifestyle. Jujur. Karena balik lagi, sorry gue cerita dikit. Minggu lalu gue datang ke zoo. Yang dulu tuh gue taunya zoo tuh rame banget. Mungkin gak tau udah pada pindah ke Rata-Tata apa kemana gue gak tahu. Tapi gue tau itu zoo rame. Dan kemarin tuh jujur gak ada yang keren isinya. Ngerti gak sih? Iya. Orang keren ya, paham ya lu? Ngeliat kalau di klub, oh ini keren ya. Nih geng keren gitu. Lu bisa ngeliat sih, dulu bisa ngeliat yang kayak, yang ini oke nih gitu. Ya ini gak ada kemarin, kayak gitu lah contohnya. Tapi saat gue di lapangan pedal tadi gue bilang ada Mama Gisel, ada macam-macam kayak gitu. Tapi kayaknya nih pergeseran yang dijadiin tantangan ini sebenarnya sesuai sama yang tadi lu bilang, komunitas dan circle olahraga lu sih. Kayak apa circle olahraga lu, kayak saing-saingan sepatu, saing-saingan baju, apa emang yaudah kita mau sehat bareng-bareng. Makanya jangan pernah, menurut gue pribadi nih ya, ini dari gue pribadi, kalau lu pada gak suka lu ngomong sama gue. Karena menurut gue jangan ada di tempat dimana lu gak belong. Iya benar-benar. Itu sih. Jadi iya sih benar sih itu. Lu nggak usah pengen banget naik kelas, lu nggak usah pengen banget ada di posisi mana. Kalau lu sendiri belum sampai di sana gitu loh, lu nggak nyampe. Nyampe gitu loh. Jadi yang nyampe aja lah. Lu misalnya nyampe di B gitu ya, lu di B. Gue juga gitu kok. Kalau gue masih mau di C ya udah di C, nggak usah ikut-ikutan ke A gitu loh. Jangan memaksakan lah. Memandangi aja, ujung-ujungnya ntar pay later lagi, utang lagi, nggak usah lah. Jangan udah. Jangan. Ya gitulah. Itu untuk episode pertama kita. Ya oke lah. Namanya kita juga apa? Nam Jogjar. Namanya juga belajar. Ya jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti kita bahas yang lain juga. Komen di bawah.